Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah di kesempatan siang hari ini Allah mudahkan kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kemudian mengisi sebagian dari waktu yang kita miliki di tengah aktivitas kita untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan semua ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan urusan kita, sebagaimana pula Allah pertemukan kita di dunia ini dalam amal soleh, dalam kebaikan, dalam kecintaan sesama sebagai muslim, orang beriman. Kelak Allah kumpulkan dan pertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, tema kita pada kesempatan siang hari ini tentang penggugur nilai kebaikan. Waspadalah. Kalau dulu ada Bang Napi ya, bertanda usianya berapa Pak? Ya, gitu. Waspadalah, waspadalah. Jadi jangan sampai kemudian amal yang kita lakukan itu gugur karena tindakan perilaku kita yang kemudian bisa jadi kita tidak menyadarinya ataupun kita menyadarinya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal yang dilakukan seseorang itu ada dua dimensi. Ada dimensi keabsahan amal itu secara fikih, yang itu parameternya adalah ilmu fikih. Parameternya adalah ilmu akidah. Jadi kalau ada orang sholat, kemudian dia tidak berwudu, maka sholatnya tidak sah. Itu parameter pertama. Atau kalau orang misalnya berpuasa lalu sengaja membatalkan puasanya, makan sesuatu, berarti batal puasanya. Atau orang menyalurkan zakat, zakatnya diberikan kepada orang kaya, maka zakatnya tidak sah. Tapi di sisi yang lain yang perlu menjadi perhatian kita, bukan hanya aspek zahirnya saja, bukan hanya aspek ketepatan dari sisi sah secara fikih, tapi ada sisi nilai dari amal yang kita lakukan, makna dari amal yang kita lakukan, pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka yang memang melakukan amal itu. Nah, kedua-duanya harus kita jaga. Kedua-duanya harus mendapatkan perhatian kita agar jangan sampai bahwa kita melakukan sesuatu yang kita kira sudah sah, ternyata kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi perlu menjadi catatan kita bersama bahwa yang pertama itu adalah jalan tangga menuju yang kedua. Sah secara fikih, baik secara fikih, berkualitas secara fikih, itu adalah bagian dari tahapan, bagian dari proses agar apa yang kita lakukan itu juga berpahala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, kenapa kita perlu memastikan bahwa amal yang kita lakukan itu tidak berguguran? Kenapa kita perlu menjaga bahwa amal yang sudah kita lakukan dengan mencurahkan tenaga kita, pikiran kita, segala macam sumber daya yang kita miliki, itu tidak sia-sia? Ada satu pesan dalam Al-Quran di surah Al-Hasyr, dan ini pernah dibacakan oleh Nabi SAW dalam konteks memperingatkan kepada kita, mengingatkan kita untuk beramal, mempersiapkan masa depan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan pesannya itu di sini. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa itu melihat
Kepada siapa dia melihat? Kepada dirinya sendiri sebelum melihat orang lain. Jadi pesan ayat ini adalah kita evaluasi diri kita masing-masing. Kita semuanya jamaah sekalian, bukan menghukumi orang lain, bukan menilai orang lain dan seterusnya, itu ada tempatnya tersendiri. Tetapi pesan ayat ini penekanannya adalah setiap kita itu melihat kepada diri kita sendiri, sejauh mana amal yang sudah kita lakukan untuk akhirat kelak. Atau yang kita kenal dengan istilah investasi jangka panjang, investasi akhirat. Kalau orang misalnya dia bangun rumah, kira-kira rumah itu kalau orangnya sangat panjang usianya paling tidak 100 tahun. Ya kan, Pak? Tapi kalau investasi akhirat, bangun rumah di akhirat, nanam kurma di akhirat. Karena ada hadis Nabi SAW, man qala subhanallah wa bihamdi ghurisat lahu nakhlah fil jannah. Atau kama qala Nabi SAW, siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdi, Pak, maka ditanamkan satu pohon kurma di surga. Jadi kalau kita itu sambil berangkat, kemudian kita sambil nanam, bukan singkong, nanam kurma. Kalau singkong ada nggak? Ya Allah alam gitu. Kalau ayatnya sih ya apa yang ada di dunia itu akan ditemui dengan nama yang sama tetapi hakikatnya yang berbeda. Nah, sebenarnya apa yang kita lakukan setiap hari, kebaikan yang kita lakukan itu seperti kita sedang menabung. Cuman bedanya kalau di tabungan di account kita kan kadang kelihatan angkanya. Kalau ini kita nggak terasa. Nah, seseorang itu nggak tahu kapan ketemu momen yang kemudian Allah berikan kemudahan-kemudahan, berikan manfaat dari apa yang dia tabung itu di dunia. Nah, atau misalnya man bana masjidan yabtaghi biha wajhallah atau yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membangun masjid yang dia semata-mata mengharap ridha Allah, maka kemudian Allah bangunkan baginya rumah di surga. Atau orang yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka kemudian Allah bangunkan rumah istana di surga. Nah, sebenarnya aktivitas yang kita lakukan itu kadang-kadang kalau berjalan bersama dengan waktu itu adalah sedang proses investasi jangka panjang. Nah, itu perlu kita memang mengingatkan diri kita masing-masing jamaah sekalian agar apa? Memotivasi kita untuk terus menciptakan kebaikan. Kalau di hadisnya tadi Nabi memberikan contoh sedekah dengan dinarnya, dengan dirhamnya, beliau sampai pada satu kata, walau bisyaqqi tamrah, setengah buah kurma. Jadi kalau orang sedekah satu buah kurma itu kan kadang nilainya kan sederhana. Tapi ini bukan hanya setengah, bukan hanya satu buah, setengah. Ittaqun nara walau bisyaqqi tamrah, jauhkan dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan setengah buah kurma. Nah, kemudian juga pesan Nabi Ibrahim, pesan para nabi, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Meninggal dalam keadaan muslim. Dijaga amalnya, dijaga Islamnya, dijaga imannya. Dan apa yang kita lakukan pada kesempatan seperti ini jamaah sekalian, mudah-mudahan di antara manfaatnya adalah Allah jaga iman dan Islam kita. Sehingga apa? Kita itu bisa menemukan wasiat ini. Dan wasiat ini bukan hanya wasiat Nabiullah Ibrahim kepada umatnya saja, tapi wasiatnya Nabiullah Ibrahim, wasiatnya Nabi Yaqub, dan juga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu didengungkan setiap khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi itu wasiat para nabi, wasiat Rasul yang kemudian diulang-ulang di dalam aktivitas kita minimal sepekan sekali. Nah, kemudian juga pentingnya kita beramal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa qul i'malu, katakan Muhammad, beramallah kalian, bekerjalah, beraktivitaslah menciptakan kebaikan, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Niscaya Allah akan melihat apa yang kalian lakukan,
begitu juga Rasulullah, begitu juga orang-orang yang beriman. Maka di antara para ulama tafsir itu mengatakan bahwa apa yang, dan ini yang disepakati oleh para ulama, ketika orang bersolawat, maka solawat itu disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW juga pernah menceritakan bahwa ditampilkan amal-amal umatku. Amal umatnya itu ditampilkan, ditunjukkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang nampak dan yang tidak nampak, yang gaib dan yang nampak. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan niscaya Allah akan memberikan kepada kalian apa yang kalian lakukan. Nah, ada satu hadis yang mungkin gak saya masukkan di sini. Hadis Nabi SAW, man tasaddaqa bi'adli tamrah, siapa yang bersedekah sebesar buah kurma, tapi apa ketentuannya? Min kasbin thayyib, yang diperoleh dengan pekerjaan yang halal yang baik. Wala yaqbalullahu illa thayyiba, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Fa innallaha yurabbiha li sahibiha. Allah, amal tadi yang diterima tadi, ya taqabbaluha bi yaminihi, Allah terima dengan tangan kanannya, tsumma yurabbiha li sahibiha. Lalu amal soleh yang sebesar buah kurma tadi itu dirawat seperti disirami. Kalau kita merawatnya kan disirami kalau tanaman. Kalau kuda, anak kuda itu ya diberi makan, dirawat, dibersihkan dan seterusnya. Hatta takuna mithlal jabal, sampai seperti gunung terus tumbuh. Nah, ini jangan sampai dihancurkan. Nah, tadi digugurkan itu apa? Berarti dihancurkan kan? Jadi amal itu ada yang dilipat gandakan dan ada yang ditumbuhkan. Jadi konsep amal itu, pahala seseorang itu, kalau kita melakukan suatu amal kebaikan, itu ada dua hal Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Ada yang dikembangkan, seperti tadi, hatta takuna mithlal jabal, itu kan berarti dia tumbuh. Ada yang dilipat gandakan berarti dia dikali. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, setiap kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10. Maka janganlah kita gugurkan semua itu hanya semata-mata perkara duniawi atau kemudian kepentingan kita atau kesalahan yang kita lakukan. Kemudian jamaah sekalian, apa hubungan antara kebaikan dan surga? Kenapa kita perlu menjaga amal kita? Kenapa perlu kita beramal? Kenapa kita perlu menjaga amal yang kita lakukan? Karena ada hubungan yang erat antara nilai amal yang dilakukan, buah amal yang dilakukan dengan surga yang Allah akan berikan. Dari mana? Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang masuk surga itu dipanggil untuk masuk ke dalam surga, uristumuha bima kuntum ta'malun, yang diwariskan kepada kalian, yang diberikan kepada kalian. Ini yang saya tanda yang agak tebal nih, Pak. Uristumuha bima kuntum ta'malun. Jadi mewarisi surga itu karena punya amal. Amal itulah yang menjadi sebab kemudian Allah merahmati orang tersebut. Tapi ada lain, kalian gak akan masuk surga karena amal kalian. Iya benar, karena amal semata tidak. Tapi amal itulah yang kemudian menjadi sebab kita atau cara kita menarik rahmat Allah, kasih sayang Allah SWT, yang kemudian Allah juga tegaskan itu menjadi sebab amal. Keturunan itu gak sebab. Jadi keturunan, darah, ras, warna kulit, segala macamnya, itu bukan jadi parameter surga. Bahkan para nabi pun masuk surga karena amal mereka. Para nabi itu bukan hanya sebatas stempel saja, tapi itu adalah amanah, itu adalah pengorbanan, itu adalah perjuangan. Pengorbanan itulah sebagai nabi dan sebagai rasul yang kemudian mereka mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Nah, jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang Allah Ta'ala, mari kita lihat lapisan amal agar nanti kita identifikasi sejauh mana sih sebenarnya potensi seorang itu bisa dirusak amalnya, bisa menjadi gugur. Nah, ini juga menjadi kunci bagi kita ketika kita itu beramal, lapisan-lapisan mana yang harus menjadi perhatian kita.
Yang pertama adalah amal itu adalah lapisan niat, ada lapisan lisan, dan ada lapisan gerakan fisik. Ibadah itu semakin melibatkan semua unsur lapisan, maka semakin sempurna. Bolehkah kita orang berzikir tetapi hatinya kadang-kadang kemana-mana? Ya itu lebih baik daripada lisan yang gak berzikir, pikirannya kemana-mana. Tapi kalau akan lebih sempurna bahwa ketika dia berzikir, hatinya juga ikut. Nah gitu. Itu artinya kesempurnaan. Jadi maka zikir itu, amal soleh itu ada yang naqis, ada yang tam, ada yang kurang dan ada yang sempurna. Maka semakin melibatkan seluruh unsur yang ada di dalam diri kita, maka semakin sempurna nilai satu ibadah. Tapi bukan berarti ketika seseorang itu kadang-kadang terpleset sehingga lalai pada level sebagian, lalu kemudian meninggalkan semuanya. Ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan semuanya, tidak ditinggalkan semuanya. Misalnya ketika kita berangkat sambil nyetir, sambil motor atau sambil aktivitas, lalu kemudian lisan kita berzikir, atau kemudian kita mengucapkan kalimat thayyibah dan seterusnya, atau al-baqiyatus shalihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi kan kadang-kadang pikiran kita lihat lampu merah, kadang kemudian lihat macam-macam lah. Gitu. Mudah-mudahan ini jadi kontrol. Kalau lihat sesuatu yang gak baik, subhanallah. Atau astagfirullah, astagfirullah gitu. Jadi malah noleh Kak. Gitu. Nanti kalau lihat sesuatu yang indah itu Allahu akbar. Indah itu maksudnya benar-benar indah, Pak. Maksudnya pemandangan yang indah, nah gitu maksudnya Allahu akbar. Semua ini karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sesuatu yang enggak layak misalnya untuk diagungkan, sesuatu yang ini subhanallah, maha suci Allah dari segala perbuatan, segala kekurangan dan seterusnya. Nah, lama-lama itu nanti akan masuk ke dalam hati. Kadang-kadang orang, ya memang kita semuanya belajar, Pak. Hidup itu penuh proses belajar. Nah, kemudian amal itu bagaimana bisa rusak? Satu amal itu bisa rusak itu melalui dua pintu. Dua hal. Ada kerusakan secara total, ada kerusakan parsial. Jadi, kalau seseorang melakukan satu ibadah itu ada yang rusak secara parsial, ada yang bermasalah secara parsial, bagian dari partnya, spare partnya mau diganti. Maka ada yang secara keseluruhan. Saya berikan contoh misalnya. Ketika kita sedang atau ketika khutbah, khatib naik ke atas mimbar dan berkhutbah, maka dilarang berbicara. Terlepas hukumnya khilaf di antara ulama, sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian ulama mengatakan haram. Maka kemudian disebutkan lagho, sia-sia. Pertanyaannya adalah, apakah sia-sia ini seluruh jumatannya, ataukah yang dimaksud sia-sia itu perbuatannya? Para ulama mengatakan yang maksud sia-sia itu adalah perbuatan yang dilakukan itu. Jadi kata-kata sia-sia ini untuk menegaskan bahwa itu tidak diperbolehkan. Atau kalau seseorang itu misalnya parsial, ada hal-hal yang merusak amal seseorang ketika dia melakukan satu aktivitas, membantu orang lain, tapi setelah itu dia caci-caci orang itu, ini udah dikasih, udah dibantu, udah segala macamnya, nggak tahu terima kasih dan gitu. Pokoknya mengungkit-ungkit apa? Ya, pokoknya habis bantu tapi ngungkit. Nah, itu akan menghancurkan, merusak amal kita secara parsial. Tidak seluruh amal kita itu akan rusak, tetapi amal yang terkait itu bisa rusak. Kemudian kerusakan secara total, ini yang lebih berbahaya, yang membahayakan. Kenapa tadi? Ini hubungannya dengan wasiat tadi, Pak. Kenapa tadi di awal saya sampaikan wasiat Nabi Ibrahim, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu juga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini agar kita, pesan ini kita sampaikan di awal
agar kita mewanti-wanti diri dari hal yang dapat merusak amal secara total. Yang dampaknya apa? Khawatirnya adalah ketika meninggal tidak diakui statusnya sebagai muslim. Itu kan lebih berbahaya. Jadi jamaah sekalian, husnul khatimah itu kan darajat. Orang meninggal dalam husnul khatimah itu derajatnya macam-macam, Pak. Meninggal dalam keadaan sebagai muslim itu sudah husnul khatimah. Menjadi muslim artinya kalau dia menjadi muslim apa? Diakui sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diakui sebagai seorang muslim, diakui bahwa dia nanti akan mendapatkan surga. Dia akan berhak mendapatkan doa-doa dari umat muslim yang senantiasa salat. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kan doa Pak. Ketika khutbah Jumat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Tapi kalau meninggal dalam keadaan non-muslim, diharamkan dari itu semuanya, terputus. Nah, maka yang merusak secara total ini, itu yang perlu kita waspadai. Kemudian jamaah sekalian, permasalahan dalam amal. Apa saja problem-problem atau persoalan seseorang ketika dia beramal. Jadi paling tidak ada 3 permasalahan dalam beramal. Yang pertama adalah masalah dari sisi motivasi, intent, niat, motif. Jadi kalau ibaratnya virus atau bakteri atau penyakit yang dapat merusak amal, baik itu merusaknya nanti secara parsial, secara sebagian atau secara total, itu sasarannya 3 yang memungkinkan nanti rusak. Pertama, menciptakan masalah dari sisi motivasi tujuan. Sholat jamaah tujuannya lain. Bersedekah tujuannya haji misalnya. Mohon maaf nih Pak Haji ya. Ini untuk kita semuanya. Umroh supaya disebutkan kalau haji Pak Haji, kalau umroh Pak Umroh. Haji umroh. Nah misalnya begitu, karena dia masa sih udah kelihatannya udah cukup lah, tapi kok belum haji, nah gitu. Akhirnya ini, ketika orang manggil namanya, ini orang udah haji nggak dipanggil pakai nama Pak Haji. Nah gitu. Jadi itu merusak motivasi. Itu namanya motivasi. Ketika seseorang bersedekah, ketika seorang membantu orang lain, itu motivasi. Kemudian yang kedua, merusak dari sisi praktek. Prakteknya tidak sesuai SOP, tidak sesuai aturan. Bagaimana sholat subuh 5 rakaat? Itu sebenarnya 2 rakaat. Mau kita semangat, mau benar-benar semangat pengen sholat subuh, benar-benar semangat kita. Pada imanan yang paling puncak, nggak boleh lebih dari 2 rakaat. Mau malas-malasnya juga nggak boleh kurang dari 2 rakaat. Ya sudah aturannya begitu Wah, gitu. Jadi kita itu walaupun semangat, ini kayaknya kok cuma 2 rakaat sih, dikit banget. Ya karena SOP-nya adalah 2 rakaat, maka harus 2 rakaat. Itu dari sisi praktek. Harus ada tuntunannya, harus ada sesuai dengan pakemnya dan seterusnya. Tidak boleh misalnya merasa, apalagi perkara yang berhubungan dengan kemaslahatan akhirat. Kemaslahatan akhirat itu tidak bisa diukur dengan akal, maka ukurannya wahyu. Ini saya dapat penjelasannya dari Al-Imam Al-Aiz Abdus Salam dalam karya beliau Al-Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Kemaslahatan akhirat itu tidak bisa diukur dengan akal. Tapi kalau kemaslahatan dunia mayoritasnya diukur dengan akal. Maka karena mayoritas kemaslahatan akhirat tidak bisa diukur oleh akal, maka parameternya wahyu. Kenapa sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat? Karena sholat itu motivasinya semata-mata kemaslahatan akhirat, bukan kemaslahatan dunia. Maka parameternya bukan akal. Tapi kalau olahraga, kalau transaksi jual beli, itu berdampak kemaslahatannya duniawi. Maka parameternya adalah akal dominan daripada
Wahyunya biasanya memberikan sangat sedikit aturan, tapi semuanya nanti banyak kembali kepada akal. Kemudian yang berikutnya, penempatan. Oke, motivasinya sudah benar, prakteknya sesuai SOP, tapi ibadah itu atau praktek amal itu tidak ditempatkan pada tempatnya, maka menjadi masalah. Bukan pada tempatnya. Contohnya apa? Nikah zawajut tahlil misalnya, menikah untuk menghalalkan supaya mantan suaminya bisa kembali lagi setelah menceraikan 3 kali. Nah, itu. Atau Ngakali. gimana? Ngakalin. Atau mohon maaf nih Pak, jenggot itu kan sunnah, aku kan sepakat kan? Ya. Tapi ditempatkan untuk kesombongan. Itu bermasalah, harus hati-hati kita. Gitu misalnya. Atau jubah Pak, salah menempatkan. Oke, nutup aurat pakai jubah ini, tapi kalau jadi syuhrah, pakaian yang pakai imam Masjidil Haram, karena baru pulang umroh, semangat pakai ini, pulang-pulang ke masjid pakai itu. Gitu. Mungkin kalau di Saudi dipakai itu biasa, tapi kalau di ini bingung, ini kok Masjidil Haram kesasar ke sini gitu. Misal lagi imam Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah kita bermakmum dengan ini. Tapi ternyata setelah dengar bacaannya kayaknya beda gitu. Nah, maka harus ditempatkan pada tempatnya. Nah, sekarang masalah dalam beramal kebaikan, ada yang membatalkan, merusak secara keseluruhan dan ada secara parsial. Nih, jamaah sekalian, yang merusak secara keseluruhan itu paling tidak kalau kita bagi menjadi 3. Kesyirikan, kekufuran, kemunafikan. Ini 3 penyakit virus mematikan. Mematikan kenapa? Karena merusak secara keseluruhan. Kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Memang ada syirkul akbar, syirkul asghar. Ini yang saya maksud adalah syirik besar. Menyembah selain Allah, bergantung kepada selain Allah, menyekutukan Allah, cari sesugihan dan seterusnya. Pesugihan ya apa itu? Kalau orang-orang dulu ya. Cuman sekarang pesugihannya beda. Sekarang pesugihannya di online. Di apa itu namanya? Judal ya. Gitu. Itu kesugihan. Tapi kemiskinan ya nggak bisa di. Itu kan memiskinkan dia, bukan buat orang kaya. Kekufuran, kufur ini maksudnya kekufuran yang mengeluarkan seorang dari Islam. Kemudian kemunafikan. Kemunafikan ini bukan kemunafikan dalam arti ingkar janji. Janji besok ketemu jam berapa? Jam 10, datangnya jam 1. Itu bukan munafik dalam pengertian ini. Kemunafikan itu artinya dia tidak beriman tapi dibungkus keimanan. Dia benar tidak beriman, benar dia non muslim hatinya. Tapi karena mungkin nggak berani mendeklar karena berhubungan dengan kepentingan dan seterusnya, maka kemudian dia tampil sebagai muslim. Nah, ada yang rusak secara parsial, rusak dari sisi niat, rusak dari sisi caranya, rusak dari sisi penempatan ibadah bukan pada tempatnya, dan yang berikutnya adalah akibat kemaksiatan. Kemaksiatan itu ada berdampak kepada perbuatan itu sendiri, juga berdampak kepada ibadah yang lain, Pak. Ternyata. Jadi emang beda-beda. Misalnya hadis ini, man lam yada' qaulaz zuri wal amal bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Kama qala Nabi SAW. Orang yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, niscaya Allah tidak butuh dari upaya dia meninggalkan makan dan minum. Kan berusaha itu, Pak. Perbuatannya adalah dusta, palsu, menipu. Tetapi kemudian berdampak pada ibadah puasanya. Datang ke paranormal, berdampak juga pada ibadah, pada kebaikannya. Gitu. Datang ke tukang sihir. Nah,
Sekarang kita lihat coba tentang kesyirikan, kekufuran dan kemunafikan sebagaimana Allah tegaskan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan orang-orang sebelum engkau, para nabi sebelummu, la in asyrakta, kalau engkau itu menyekutukan Allah, la yahbatanna 'amaluk, sia-sialah amalmu, wala takunanna minal khasirin, sungguh benar engkau termasuk orang-orang yang merugi. Maka kalau ini pesan untuk kita semuanya, lebih baik menghindarkan perkara yang diperselisihkan lalu mengambil perkara yang disepakati demi menyelamatkan keyakinan akidah kita. Misalnya ada perkara Pak yang itu sebagian berpendapat itu syirik, sebagian mengatakan oh itu boleh-boleh saja. Hal-hal yang semacam ini sebaiknya dihindari. Atau ada yang masukkannya dalam kebodohan. Ada yang mengatakan ini sampai syirik, ini tidak sampai pada syirik. Misalnya ada perkara-perkara tertentu. Nah, itu hal-hal yang semacam itu dihindarkan. Lebih baik apa? Kepada yang disepakati. Saya berikan contoh ini. Bertawasul dengan orang yang sudah meninggal. Contohnya kepada Nabi ya. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi nabiyyika, gitu misalnya dalam doa yang sebagainya. Itu bagaimana? Sebagian ulama melarang. Sebagian ulama mengatakan, ya ulama ini maksud saya adalah bukan saya setuju atau tidak setuju, tapi ada ulama yang mengatakan boleh gitu ya. Maksud saya mengatakan ulama mengatakan itu. Maka dalam hal ini kalau menurut hemat saya dihindari. Saya ini tidak dalam bahas bagaimana hukumnya itu ya, saya tidak. Tetapi bagaimana kita memposisikan diri. Dihindari. Kenapa? Karena semangat Al-Quran itu sendiri, itu doanya kepada Allah langsung. Semangat Al-Qurannya Pak, semangat Al-Quran itu berdoa kepada Allah langsung. Dan berdoa kepada Allah langsung itu disepakati oleh para ulama. Gitu. Nggak ada ulama yang melarang doa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau berdoa minta didoakan orang yang masih hidup, itu ulama sepakati. Maka dalam hal ini mari kita ambil yang disepakati, kita keluar dari hal yang diperselisihkan. Itu dalam memposisikan diri, pilihan Pak, memposisikan diri. Kenapa? Itu lebih selamat, lebih menjaga kita dari hal. Kekhawatirannya adalah bisa jadi kita salah memahami ungkapan ulama. Jadi ketika ulama membolehkan bukan berarti menganjurkan, misalnya gitu. Atau ada satu peristiwa ulama menghukumi, bisa jadi dia kehati-hatian, tidak istilahnya, bisa jadi ketika diperlakukan itu karena begini dan seterusnya sehingga tidak menyebutkan dampaknya sebagai syirik misalnya. Nah, maka kita perlu hati-hati dari kesyirikan. Nah, kemudian misalnya murtad keluar dari Islam. Sebagaimana Allah tegaskan, wa may yartadid minkum, ini Pak, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Siapa yang keluar dari Islam lalu dia meninggal dalam keadaan kafir, maka sia-sialah semua amal yang dia lakukan. Nah, di sini bagaimana kalau orang murtad? Apakah kemudian dia bisa balik Islam lagi? Bisa. Bisa balik lagi ke Islam. Serius maksudnya. Tapi kemudian tergoda lagi, murtad lagi. Apakah masih bisa masuk Islam lagi? Masih bisa. Selama malam yugharghir, selama belum dia mau meninggal, maksudnya nyawa di tenggorokan atau kerongkongan, ya itulah pokoknya. Atau qabla an tatlu asyamsu min maghribiha, sebelum matahari terbit dari barat. Lalu kalau pengen Islam bagaimana? Ya bersyahadat kembali. Cuma di sini ada khilaf di antara ulama. Kalau orang misalnya murtad lalu dia sholat, disolatkan ada syahadat, dia jadi Islam, apakah tidak jadi Islam? Di kalangan Syafi'iyah, jadi orang kalau non Muslim, misalnya gini ya, misalnya dia dulu Muslim, kemudian keluar dari Islam, bagaimana tobatnya? Kemudian dia sholat, kan di situ ada syahadat, maka itu masuk Islam. Dalam pandangan mazhab Syafi'iyah. Ulama yang lain tidak, dibedakan antara syahadat dalam pengertian masuk Islam dengan syahadat yang dibaca dalam sholat.
Lalu apakah syahadat harus disaksikan? Tergantung. Kalau syahadat hubungannya dengan Allah tidak perlu disaksikan karena itu bukan akad. Tapi kenapa orang bersyahadat itu perlu disaksikan yang lain? Karena berhubungan dengan hak orang lain. Jadi semata-mata bukan syarat keabsahan syahadat, bukan. Ini harus dibedakan. Kenapa disaksikan orang lain? Kalau sebelumnya orang tahu bahwa dia itu misalnya keluar dari Islam, kan kalau dia udah bersyahadat kembali ke Islam, berarti kan kalau meninggal di makam muslim akan ada waris mewarisi dan keluarga muslim, kemudian juga berhubungan dengan misalnya kalau dia bisa dikembalikan kepada istri yang sebelumnya terpisah gitu misalnya. Nah, itu ada konsekuensi hukumnya. Nah, kemudian wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau dia itu kufur maksudnya keluar dari keimanan, maka kemudian sia-sialah amalnya. Inilah yang merusak nilai amal kita lakukan. Nah, kemudian di antaranya adalah juga walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Ini seperti fata morgana. Jadi dia udah beramal seakan-akan ada balasan, ternyata sia-sia. Kenapa? Walladzina kafaru. Nah, ini walladzina kafaru, orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak beriman, meskipun dia melakukan suatu kebaikan, maka kemudian kalau kebaikannya itu sudah dibalas oleh Allah di dunia. Kebaikan orang itu tidak sebanding dengan rahmat Allah SWT. Maka gini, saya menemukan ungkapan dari Syekh Muhammad Thahir Ibn Ashur. Syekh Muhammad Thahir Ibn Ashur dalam tafsir Tahrir wa Tanwir. Pahala akhirat itu adalah fadl. Fadl itu gini, Pak, bonus. Jadi orang gini, Pak, kalau orang bekerja lalu dapat gaji sesuai dengan SOP-nya, sepakatinya, itu namanya adil kan? Tapi kalau dia bekerja dapat lebih dari yang disepakati, itu namanya fadl. Saya tangkap Pak ya? Nah, kalau orang beramal soleh, melakukan satu amal soleh, semua itu akan berdampak manfaat bagi pelakunya karena tidak bermanfaat bagi Allah. Tapi kalau kemudian orang beramal soleh lalu di akhirat dapat pahala itu adalah fadl. Fadlun minallah. Kasih sayang Allah, kemuliaan Allah. Maka nggak bisa kemudian menuntut sebenarnya karena itu berhak Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu. Nah, kemudian kemunafikan. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Kenapa ayat ini bicara tentang orang munafik? Karena di situ disebutkan wa la ya'tuna salah, berarti dia salat. Ini orang munafik yang munafik murni, Pak. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang dia itu masuk Islam terpaksa. Terpaksanya bagaimana? Bukan orang lain memaksa, situasi yang kemudian memaksa dia. Bagaimana maksudnya? Dia itu nggak ada pilihan. Kalau dia mendeklarasikan kafir, dia nggak ada posisi, harus lepas semuanya. Maka supaya paling tidak dia masih ada posisi, maka kemudian masuk Islam meskipun dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Kemunafikan dan tujuan negatif nih. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini gambaran tentang orang munafik itu kalau dia membantu, menolong, kemudian menyakiti, tapi dia tidak atas dasar tidak iman, Pak. Orang munafik itu selalu mencaci Rasulullah SAW. Apa yang dia seakan-akan berjasa bagi umat muslim itu diungkit-ungkit. Tapi orang yang mengungkit-ungkit jasa dia belum tentu dia munafik. Ini harus kita bedakan. Kalau orang munafik sudah pasti dia akan mengungkit-ungkit jasanya. Bahkan kalau kita lihat orang munafik itu kadang-kadang beramal soleh, kelihatannya bersama dengan kita, tapi dia motivasi yang berbeda. Ketika akan perang Uhud, ini mungkin sudah saya ceritakan. Di antara yang sepandangan sepakat ingin bertahan di dalam kota Madinah itu Abdullah bin Ubay bin Salul, Pak. Jadi ketika Rasulullah itu awalnya condong dengan bertahan dalam kota, itu Abdullah bin Ubay bin Salul yang paling mendorong itu.
Tapi karena mayoritas sepakat bahwa keluar ke Bukit Uhud, maka kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul kebukalah kedoknya. Kenapa? Karena kalau di dalam kota gak ketahuan mana yang benar-benar ingin berperang dengan yang tidak berperang. Tapi karena itu keluar, maka kemudian kan Abdullah bin Ubay bin Salul memprovokasi sehingga sejumlah pasukan itu awalnya berangkat ke Uhud, akhirnya pulang lagi. Ketahuilah bahwa dia sependapat dengan Nabi secara zahir, tapi sebenarnya tidak ingin bersama dengan Nabi secara batin. Itulah kemunafikan, contoh baik kemunafikan. Nah, kemudian yang dapat mencederai itu, mari kita lihat satu persatu. Masalah niat, ini yang secara parsial, Pak. Kalau tadi itu yang secara total, kesyirikan, kekufuran, dan kemunafikan. Nah, sekarang yang secara parsial dari sisi niat. Dari sisi niat bagaimana? Ini kisahnya Ummu Qais, Muhajir Ummu Qais. Jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung pada niatnya dan orang akan mendapatkan apa yang menjadi motif dia, apa yang menjadi niat dia. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, siapa yang niat hijrahnya berpindah dari Mekah ke Yathrib ke Madinah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan apa yang sampai kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, siapa yang ingin dagang, bisnis dan seterusnya, maka dia akan dapatkan. Atau dia atas nama hijrah bersama dengan Nabi, tapi motifnya adalah untuk kepentingan materi, maka dia mendapatkan apa yang dia menjadi motif dia. Wa man awimra'atin yatazawwajuha, pindahnya bukan karena hijrah, tapi di situ ada namanya Ummu Qais. Kalau dalam ini di kitab Jami' Ulum Hikam karya Ibnu Rajab Al-Hambali juga diceritakan tentang orang yang hijrah karena di sana ada namanya wanita namanya Ummu Qais, dia pengen menikahi Ummu Qais, maka kemudian ke sana. Nah, dia akan dapat yaitu yang dia menjadi motif dia. Nah, inilah persoalan niat itu penting dan kita kadang-kadang perlu tajdidun niyah, Pak. Tajdid dunia itu apa? Memperbaharui, bertanya lagi kepada diri kita, apa motif kita, apa kepentingan kita, apa niat kita, agar apa? Kita sadar lurus niat kita. Kemudian di antaranya yang paling ditakutkan riya. Riya itu dari kata ro'a yara, pengen dilihat. Kalau sum'ah itu didengar. Jadi kalau riya itu pengen dari sisi penampilan. Tapi kalau sum'ah popularitas. Di era digital ini godaannya gede. Kadang-kadang setan itu menggoda dari awal, tengah, dan akhir. Sebelum, sedang, dan sesudah. Orang baca Quran, orang azan juga gitu. Tetapi jangan sampai kekhawatiran riya lalu menjadi penghalang melakukan sesuatu yang disyariatkan. Itu juga riya kan? Jadi orang yang meninggalkan satu hal yang diperintahkan oleh syariat karena takut riya, itu jadi riya. Contohnya bagaimana? Kita itu diperintahkan sholat jamaah bagi laki-laki di masjid, ya kan? Tapi akhirnya apa? Enggak mau sholat berjamaah di masjid. Tanya kenapa? Karena saya takut riya, kalau saya berangkat ke masjid kelihatan orang. Nah, itu justru jadi riya, bagian dari riya. Nah, itu tipu daya setan. Atau ada juga saya itu bertanya, Ustaz, kalau saya itu sholat berjamaah saya nggak khusyuk, tapi kalau sholat di rumah sendiri saya jadi khusyuk. Nah itu, jadi kita harus berupaya. Oke, digoda, justru kita itu melawan godaan itulah, di situ ada fadilah, di situ ada kasih sayang Allah SWT. Kemudian masalah cara. Oke, tadi motif, ini cara, Pak. Nah, ada sebagian orang itu niatnya baik tapi nggak tepat. Niatnya baik tapi nggak kesampaian. Niatnya haji tapi perginya ke India. Mohon maaf, misalnya niatnya tawaf tapi ke Monas. Monas itu maksudnya keliling Monas. Gitu. Niatnya tawaf gitu misalnya. Itu kan nggak tepat caranya. Atau ada di Iran itu ada namanya. Gitu misalnya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maka pentingnya ilmu di situ, Pak, agar kita beramalnya itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan SOP. Nah, maka ini juga yang selaras dengan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha,
Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Siapa yang membuat perkara baru dalam agama ini maka tidak diterima. Atau man amila amalan laisa alaihi amruna, siapa yang melakukan suatu amal yang itu bukan bagian dari agama ini, bukan dari syariat ini, maka dia ditolak. Contohnya, karena semangatnya sholat subuh pengen 3 rakaat, karena malesnya sholat zuhur didiskon, gitu misalnya. Atau semangat sekarang sholat bukan 5 waktu, 6 waktu, gitu. Itu merusak perkara, niatnya baik tapi tidak sesuai dengan aturan. Kemudian melakukan satu ibadah bukan pada tempatnya. Ini satu hadis, ala ukhbiruka bitais al-musta'ar. At-tais al-musta'ar itu kambing pinjaman, pejantan, tahu enggak Pak? Kalau kambing itu misalnya dia pengen, kan ada betina, punya kambing betina, supaya nanti anaknya bagus, nah kan dicari kambing jantan yang bagus, yang unggul. Kalau di dunia perkambingan sih boleh. Tapi ini sindiran keras bagi laki-laki yang mau berkompromi menikahi seorang wanita, lalu nanti setelah itu diceraikan, supaya nanti dia kembali ke suaminya yang sebelumnya yang sudah menceraikan 3 kali. Paham maksudnya? Jadi kalau orang laki-laki itu menceraikan istrinya talak 3, nggak boleh dia kembali lagi rujuk, kecuali sudah perempuan itu menikah dengan laki-laki lain dan berhubungan badan. Ini ada kasus Pak tanya, Ustadz bagaimana kalau kemudian disyaratkan nggak boleh disentuh? Itu kan ada kejadian Pak, ternyata dalam fikih itu orang kejadian juga. Nah ini termasuk pernikahan yang dilarang meskipun ada wali, ada saksi. Tapi khilaf di antara ulama sah ataukah tidak sah, akadnya itu khilaf di antara ulama. Kemudian kerusakan karena kemaksiatan, misalnya ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah engkau rusak sedekahmu dengan caci maki. Jadi mencaci, udah bantu tapi mencaci-caci, mengungkit-ungkit dan seterusnya. Kita itu lebih sayang dengan apa yang kita lakukan. Mungkin dia katanya, kalau nggak membantu kan, misalnya nggak bantu kan nggak rugi dia. Ini sudah bantu keluar uang, dia caci-caci. Udah uangnya keluar, dosa lagi. Gitu. Kemudian pertama kali yang dihisab itu adalah sholat. Tapi kalau sholatnya baik maka baik. Tapi kalau sholatnya rusak maka rusaklah semuanya. Jadi meninggalkan sholat itu bisa berdampak kepada amal-amal yang dilakukan oleh seseorang. Terlepas nanti perbedaan pandangan di antara ulama dalam menafsirkan, dalam memaknai tentang apa rusak semuanya di sini. Di antara ulama mengatakan bahwa ini maksud dengan hadis ini adalah orang yang meninggalkan sholat secara total, sehingga ini menjadi dasar di kalangan ulama mazhab Hambali yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat secara total itu kafir, keluar dari Islam, sehingga sia-sialah semuanya. Tapi ulama Syafi'iyah mengatakan kalau orang yang meninggalkan sholat secara total, nggak sholat sama sekali Pak, meskipun dia mengaku itu wajib, itu tidak kafir tapi dia fasik. Tapi apapun itu ya janganlah tidak sholat gitu. Itu apa kafir apa fasik ya itu buruk gitu loh. Mempercayai peramal, man ata'arrafan fasa'alahu an syai' fasaddaqahu bima qala lam tuqbal lahu salatun 40 yauman. Siapa yang datang kepada peramal, dukun, lalu tanya sesuatu lalu percaya, tidak diterima salatnya 40 hari. Bukan maknanya kalau begitu saya udah kejadian, kalau gitu saya nggak sholat dong 40 hari. Bukan begitu maksudnya. Ini mengurangi pahala seseorang dalam ibadah dia karena kemaksiatan yang dia lakukan. Bukan berarti lantas dia nggak wajib. Jadi dosanya double kalau kemudian dia tidak sholat. Kemudian tentang kebohongan dan kedustaan yang dapat merusak puasa. Termasuk yang lainnya adalah minum khamr. Man syaribal khamra lam tuqbal lahu shalah 40 sabahan fa in taba taballahu alaihi. Tidak diterima salatnya 40 hari. Kalau dia taubat diterima oleh Allah. Maksudnya di sini mengurangi pahalanya, mengurangi amalnya sehingga dia tidak mendapatkan yang seharusnya dia dapatkan dengan ibadah dia. Mengaku-ngaku atas nama Allah juga dapat merusak. Ini maksiat, Pak. Jadi anna rajulan qala wallahi la yaghfirullah li fulan. Ada orang bermaksiat kata demi Allah enggak ngampuni dia. Gitu enggak boleh, Pak.
Seakan-akan memposisikan dia itu apa? Sudah mengambil hak Allah. Nah, maka justru oleh Allah balas. Oleh Allah, fa inni qad ghafartu li fulan, saya ampuni si fulan yang kau tuduh tidak lagi ampunan bagi dia, wa ahbattu amalak, lalu aku sia-siakan amalmu. Karena apa? Ini karena kesombongan. Kemaksiatan berupa kesombongan. Karena sombong Pak, udah bilang kamu nggak akan diterima, kamu mati dong gitu misalnya. Orang itu nggak boleh Pak, seburuk-buruk apapun dia. Karena itu sombong. Kemudian berikutnya kezaliman. Nah ini, jadi menzalimi orang nanti di akhirat akan dituntut. Nah Nabi SAW mengatakan atadruna manil muflis. Tahukah kali orang yang muflis, orang yang bangkrut? Dia datang dengan pahala puasa, pahala sholat, pahala sedekah dan seterusnya, tapi dia syatama hadza, daraba hadza, safaka dama hadza, mencaci, menyakiti, kemudian menghilangkan nyawa seorang. Maka nanti pada hari kiamat yang dizalimi itu menuntut kebaikannya sebagai kompensasi. Kalau kebagian sudah habis, keburukan yang dizalimi diberikan pada dia. Rusaklah nilainya. Mungkin ini jamaah sekalian, kalau saya simpulkan secara sederhana, kerusakan itu bisa karena salah motivasi, bisa juga karena salah prosedur, bisa juga salah menempatkan, bisa juga karena kemaksiatan perbuatan terlalu dilakukan yang berdampak pada amal yang telah kita lakukan, nilai amal kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dari semua itu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah masih ada waktunya atau cukup? Kalau ada bertanya saya persilahkan. Saya buka tanya jawab kalau mungkin ada sesuatu yang ingin diklarifikasi. Tapi mudah-mudahan bukan orang yang pernah terjebak dalam itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Gimana? Oh iya, monggo silakan. Kalau niat dari awal kurang baik ya, Ustaz ya. Tapi di injury time dia memperbaiki niatnya, itu bagaimana? Iya. Nah, bagaimana kalau kemudian ada orang awal niatnya kurang baik, lalu kemudian dia memperbaiki amalnya? Atau kasusnya misalnya ada orang, ini saya agak perlebar lagi. Ada orang misalnya dia murtad, muslim, beramal kebaikan, murtad lalu balik Islam lagi. Apakah kebaikan yang itu bisa balik lagi? Terkait dengan itu ulama berbeda pendapat. Misalnya gini, ada orang melakukan amal soleh karena riya. Amal soleh lalu kemudian sudah sempurna, ikhlas, lalu riya, lalu taubat. Atau amal yang dilakukan karena riya lalu dia taubat. Nah, sebagian ulama mengatakan amal yang dibangun atas riya dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebagian ulama mengatakan kalau kemudian orang satu melakukan amal kebaikan lalu bertaubat dari riya yang dilakukan, maka itu kemudian Allah SWT jadikan keburukan dia menjadi kebaikan. Itu sebagian ulama berpendapat demikian. Nah, jadi salah satu di antara pendapat kalau orang awalnya motifnya baik, motifnya buruk, maksudnya gini, awalnya misalnya sholat, bersedekah atau apapun karena motifnya buruk ya. Motifnya apa? Riya, ya, riya atau sum'ah, pengen cari popularitas. Tapi begitu dia sudah beramal akhirnya justru hidayah itu datang. Sayang juga ya kalau ini semuanya dilakukan tidak ikhlas. Dia bertobat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang dia lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah terima kebaikannya karena sesungguhnya kasih sayang Allah itu sangat luas. Kalau saya memilihnya cenderung yang diterima itu. Karena apa? Karena itu lebih memberikan kemudahan dan motivasi orang beramal. Dan itu bagian dari husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlepas khilaf tadi, Pak. Pendapat yang itu lebih memberikan motivasi, lebih memberikan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas. Maka kita lihat bahwa kalau kita diperbandingkan ya, antara murka Allah dengan kasih sayang Allah itu dominan yang mana? Wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu, kasih sayangku itu melewati murkaku. Bahkan para ulama berpendapat orang yang non muslim yang melakukan kebaikan lalu masuk Islam, maka kebaikan dia selama non muslim itu dihitung sebagai kebaikan. Apalagi cuma riya tadi. Bukan cuma ya, maksudnya riya yang dia masih Islam gitu ya, mohon maaf. Itu cuma riya.
Ijazah Jumaria kalau dibandingkan dengan keluar dari Islam ya, dari ini. Maka itu potensi diterimanya justru besar. Dia ketika mengamalkan masih dalam keadaan non muslim, lalu kemudian dia masuk Islam, itu saja oleh Allah SWT kebaikannya tadi diterima, kebaikannya dinilai dan keburukannya dihapuskan. Maka kalau orang yang tadi dia muslim, dia beramal lalu kemudian bertobat, potensi untuk kebaikan itu diterima jauh lebih besar daripada yang tadi. Artinya secara harapannya lebih besar daripada orang yang non muslim melakukan satu kebaikan yang kemudian dia masuk Islam, itu kemudian dihitung sebagai satu kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.